Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita masuk sekarang di kelas online mengenai scalping system yang ada di Enigma. Sebenarnya ini masih kelanjutan dari penjelasan A to Z yang mengenai Enigma secara keseluruhan, namun sesi hari ini memang terpisah, kita bahas mengenai scalping systemnya doang. Karena menurut saya memang ini agak lebih kompleks dan lebih berisiko tentunya. Semakin time frame semakin sedikit, semakin kecil time frame-nya, itu akan semakin berisiko. Kenapa? Karena memang nature dari pergerakan harga itu turun naik volatile-nya itu di time frame terkecil itu memang sangat volatile sekali. Jadi tikungan-tikungan maut itu sering banget ya terjadi di time frame yang paling kecil. Terjadi banyak fake gerakan-gerakan tipuan itu umumnya sering banget. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau menang dari market memang harus pertama kita harus sabar. Intinya sabar. Mau kita swing trader, mau kita di scalping, sabar apa? Sabar dalam mencari momentum, terus sabar dalam menjalankan trading plan-nya. Nah, yang perlu diketahui pertama kali mengenai scalping system yang ada di Enigma adalah soal likuiditas. Jadi mungkin masih ingat Bapak Ibu, di terakhir yang saya menjelaskan mengenai likuiditas adalah saya memproteksi screening yang ada di Enigma itu adalah saham-saham dengan likuiditas transaksi secara value-nya berapa miliar itu liquid. Jadi saya mencari saham-saham yang memang liquid, yang istilahnya dalam tanda kutip nggak gampang digoreng lah ya. Kalaupun digoreng si penggerak si market maker-nya ini perlu uang yang besar banget untuk menggerakkannya. Jadi istilahnya saya nggak mau cari yang bandar yang kere lah, mau carinya yang benar-benar berduit gitu, yang benar-benar serius kali menggerakkan market memang dengan uang besar, bukan dengan uang sekitar 90 juta, 200 juta aja tuh udah bisa menggerakkan market. Enggak, saya nggak mau cari saham yang itu. Itu saya pilih likuiditas untuk Enigma. Tetapi untuk scalping yang perlu diketahui Bapak Ibu, saya melepas proteksi itu. Kenapa? Karena yang namanya scalping, saya harus berada di mana keramaian market itu terjadi. Ingat ya, kuncinya keramaian. Jadi kalau mau scalping, ya kita ngikut di mana yang lagi rame. Terlepas itu dia lagi liquid atau enggak barangnya. Kayak misal kalau kita misalnya ke pasar malam ya, kan banyak banyak yang but penjualan ya. Mungkin ada yang jualan obat gosok kayak zaman dulu ya. Biasanya tuh penjual-penjual obat gosok gitu kan paling rame tuh. Dia kasih pertunjukan apa segala macam buat bikin kerumunan. Terlepas dari barangnya bagus atau enggak. Saya nggak bicara mengenai itunya ya. Saya tidak akan menjajakan produk. Tetapi saya ingin bicara adalah ketertarikan orang dalam keramaian tersebut. Jadi, dalam hal saya men-screening scalping, saya tidak mencari yang liquid, tetapi saya loss, saya open. Saya open likuiditasnya, dan saya benar-benar melihat keramaiannya. Salah satu indikasi yang paling gampang melihat keramaian adalah di frekuensi. Makanya kenapa di hasil screening di 5 menitan itu ada frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, semakin mungkin bisa didefinisikan sebagai semakin rame. Walaupun kejadiannya sebenarnya nggak gitu juga. Karena frekuensi itu dalam tanda kutip bisa dibuat ya. Jadi ada fitur dari beberapa sekuritas yang punya fitur untuk memecahkan order, memecahkan frekuensi order. Mungkin dari satu orang mau pesan 1.000 lot, satu orang mau pesan 1.000 lot, biar dia tidak kedeteksi, dia memecah-mecah ordernya itu mungkin dalam satuan 1 lot. Jadi dia pesan 1 lot sebanyak 1.000 frekuensi. Kan yang penting kan dia mau dapatnya 1.000 lot. Sama dia dipecah-pecah. Jadi jangan percaya juga kalau bahwa frekuensi tinggi itu adalah yang paling rame. Tetapi mau tidak mau, saya menutup mata, saya menganggap salah satu indikasi keramaian itu adalah frekuensi. Suka atau tidak suka, yang paling mudah diidentifikasikan adalah frekuensi. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya juga melihat value-nya. Jadi value transaksinya, kalau bisa juga jangan yang kecil-kecil lah, jangan di bawah 5 miliar gitu. Kayak misalnya ini kan Empro nih. Empro value transaksinya 3,6 miliar doang. Kecil ya. Jadi kalau lihat di sini, yang paling menarik yang mana nih?
Kalau kita lihat secara kasat mata ya, contoh nih si Doh nih, Doh. Doh ini 24.000 frekuensi, value-nya 55 miliar. Dia hari ini naik 12,08%. Kemudian ada Kayu 17.000 frekuensi, ada Laju 17.000 frekuensi. Si Kayu ini value transaksinya 18 miliar, Laju 23 miliar. Berarti masih lebih menang sih Doh ya. Doh ini 24.000 frekuensi dengan value 55 miliar. Nah, kalau kita lihat ICBP, wajar ya. ICBP ini kan berat ya secara market cap ya. Dia ada transaksi 102 miliar, tetapi dia frekuensinya hanya 4.000. Nah, yang kayak Jawa gini, menurut saya pribadi nggak tertarik ya kayak Jawa gini ya. Sekalipun dia naiknya tinggi ya, 34,5%. Tetapi lihat, dia secara value sedikit, frekuensi pun juga tidak banyak. Hanya 2.900 frekuensi. Ingat ya, ini bukan volume ya, frekuensi. Kalau membedakan antara volume dengan frekuensi berbeda. Terus kemudian yang bisa dilihat lagi tuh WiFi ya, WiFi. Tapi dia WiFi naiknya persentasinya kecil ya, 4% doang. Tapi secara frekuensi dia tinggi, secara value miliarnya lumayan ya, 68 miliar. Jadi yang kita incer itu sebenarnya lihat di frekuensi, lihat di value. Nah, ATR ini adalah average true range ya, secara volatile. Semakin tinggi berarti volatilenya semakin tinggi sebenarnya. Tapi ini saya nggak terlalu gimana-gimana sih penilaian soal ATR ini. Saya lebih penting mengenai value dan frekuensi. Nanti dari sini baru kita masuk mengenai analisanya. Ini kan kita bicara screening ya. Apa aja sih yang saya perlukan parameter untuk muncul dalam screening si scalping 5 menitan ini. Intinya itu dulu. Baru kita masuk ke teknik dari analisanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Coach nanya dikit ya. Ya. Kalau kita mau ini kan nongolnya jam 9 lewat gitu ya. Kita memungkinkan nggak sih misalnya keluarnya itu misalnya sebelum market buka gitu. Jadi kita tahu dari data kemarin karena oh ini frekuensinya berapa, value-nya berapa, sehingga pagi-pagi langsung masuk dulu gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa, Coach? Karena kita anggapannya gini aja. Rame di kemarin hari bukan berarti akan menjamin rame di besok harinya. Iya, iya. Itu nggak akan bisa. Iya, Nggak iya. akan bisa. Jadi bukan sebagai patokan itu. Kita benar-benar menilai apa yang sedang terjadi di saat itu. Yang lain? Ada yang mau tanya? Mau tanya? Ya. Oh, ini berarti kan kita melihatnya di pagi hari atau di running market ya berarti Pak? Betul. Kalau kita lihat di pagi itu kan secara frekuensi apa nggak masih kecil-kecil semua gitu Pak? Kalau memang dia langsung memang lagi diincar sama si market pasti langsung kenceng. Sebenarnya kan apa yang dilihat dengan teknik melihat running trade itu muncul berapa kali di screen itu kan frekuensi sebenarnya kan. Sekarang logikanya gini Pak, kenapa sih mereka mau dibikin sebanyak mungkin supaya sering muncul di running trade? Tujuannya apa coba? Buat memancing perhatian bukan? Ya. Nah itu udah tujuannya. Jadi walaupun baru 1 menit pertama open aja, kalau memang dia sudah minat untuk menarik perhatian, itu udah pasti frekuensi udah mulai tinggi tuh. Gitu. Siap. Thank you, Pak. Oke, ya, sama-sama. Yang lain? Ada yang mau tanya atau lanjut? Oke, nggak ada yang tanya ya. Lanjut. Coach, Oke. Coach, Gimana? ini ambil tabelnya dari mana, Coach ya? Tabel apa? Oh, Ini nggak ada. Ini kan munculnya kan di screener terpisah channel Enigma kan yang 5 menitan. Kalau tabelnya saya nggak masukin tabel ya, tapi kan munculinnya di screening aja. Oh, oke. Di channel yang khusus yang buat scalping. Channel scalping itu ya. Ya, yang M5. Ya, oke, Coach. Saya nggak tahu ya, mungkin ada ya di sini
Bapak Ibu yang sudah terbiasa pakai aplikasi apa tuh namanya? Yang bisa kita setting sendiri secara manual. Data Saham Indonesia kalau nggak salah ya, DSI ya. Saya belum sempat ngoprek itu. Saya pengen coba sih. Nanti kalau misalnya saya ketemu formulanya mungkin saya share kali di Data Saham Indonesia. Saya dulu sempat pengen gitu, tapi kayaknya belum coba-coba gitu karena kalau nggak salah dia logiknya itu mesti saya pelajarin lagi sih untuk bisa screening ini ya, Saya pakai. scalping. Hah? Pakai? Selama ini gimana? Saya juga pakai, Pak. Ruwet nggak? Ya kayak ada formulanya. Nah, bener kan ada formulanya lagi ya. Tapi secara Eh, logiknya gampang dicerna kan? betul. Gampang. Dia pokoknya codingnya, tapi agak coding ya. Udah itu kalau yang kayak crossover gitu-gitu, emang cara codingnya agak beda. Pokoknya ada dokumentasinya gitu. Nggak bisa drag and drop. Tapi Untuk yang saya jelasin kayak begini-gini bisa dilacak nggak ya, Pak? bisa. Kalau Bisa. untuk ETR kan nggak ada Ya deh, Pak. ada. Oh, ETR nggak ada ya? ETR itu padahal umum loh. Oh, mungkin diformulasiin sendiri kali ya untuk menghitung ETR-nya ya? Mungkin. Oke. Sip. Ya udah nantilah. Ini Ayo, PR Pak. saya lah nanti. Ya, Ayo Pak, bikin Pak. karena jujur aja sih memang untuk infrastruktur yang saya sediakan di Enigma ini untuk scalping ini memang agak berat. Sudah berapa kali bikin crash karena hampir tiap 5 menit ya dia screening. Makanya saya batasin, memang alasan utamanya adalah pun juga market sevolatil-volatilnya itu menurut saya di 1 jam pertama sih. Makanya kenapa cenderungnya saya batasin 1 jam pertama aja untuk scalping. Kedua, alasannya saya memang jujur ya, ini berat screeningnya. Kalau misalnya saya bisa mediasi dengan data saham Indonesia, kenapa enggak gitu? Saya tinggal share aja ke Bapak Ibu untuk formulasinya. Toh tujuan saya memang untuk edukasi kan, lebih mempermudah aja. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Coach, Kita lanjut ya. mau tanya Coach. Oke. Gimana Pak? Kalau lihat yang di scalping M5, kemarin 3 Oktober itu hanya muncul 4 kali dari jam 9 titik. Ya, sampai 9.30 ya Pak ya? Dan yang hari ini banyak sekali sampai sore. Nah, hari ini karena nggak sengaja Pak, saya nggak sengaja saya justru sebenarnya telat 30 menit kalau nggak salah hari ini ya. Jadi pas saya lagi ngeliat itu Pak, saya nggak sengaja ngebuka ini, terus saya settingnya benar-benar open di loss Pak. Jadi besok sih saya pasti udah benerin lagi Pak. Jadi hari ini pun masih jalan terus. Ini karena saya masih buka nih Pak. Jadi masih keluar terus. Tapi sebenarnya ya oke-nya itu ya 1 jam pertama sih Pak. Intinya itu Pak. Oh, jadi cuma sebetulnya 1 jam pertama aja ya? Betul. Nah, sama satu hal lagi yang perlu saya sampaikan. Saya kan datanya real time nih ya. Ini kan lagi buka AMI broker saya ya. Apa yang hasil screening di sini diteruskan ke Telegram. Ingat, prosesnya itu tetap ada waktu. Karena yang kita bicarakan scalping ini adalah krusial sekali soal kecepatan waktu ya. Saya sudah pernah menghitung antara processing dari apa yang ada di AMI broker saya hingga muncul ke Telegram, itu prosesnya bisa 1 menit. Bahkan pernah terlamanya itu sekitar 2 menit. Jadi perlu banget perlu banget untuk dilihat harga terakhirnya yang ada di market, di realnya. Cara paling gampang adalah lihat di brokernya, lihat di aplikasi online trading masing-masing. Gitu ya. Tetapi dengan ada screening ini akan membantu banget untuk kita watch list apa yang mau kita scalpingin. Bahkan sampai tutup market pun juga menurut saya oke-oke aja, asalkan kita benar-benar disiplin ngikutin apa yang menjadi pakeman untuk di scalping system ini. Nanti akan kita bahas, baru ke chartnya ya. Jadi yang sekarang sudah selesai mengenai screeningnya. Saya ingin memberikan pemahaman mengenai screeningnya. Kemudian baru kita akan masuk mengenai chartnya. Oke? Lanjut? Sip? Ya. Oke, lanjut.
Saya akan open share screen. Oke, udah kelihatan ya share screen-nya ya. Ini chart scalping system dari Enigma 5 menitan. Jadi chart yang muncul di sini adalah chart 5 menitan. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang paling penting itu adalah mengenai yang ininya dulu ya, tentunya yang ini. Ini menurut saya belakangan lah. Ini belakangan, karena bagaimanapun juga kita fokusnya tetap di pergerakan harganya dulu. Di pergerakan harganya dulu yang akan kita bicarakan. Nah, untuk kita bicara mengenai bagian atas ini, bagian chartnya doang, ini ada terdiri dari dua komponen utama yang penting, yaitu Ichimoku Cloud dan Heiken Ashi Candle. Bukan candle sih sebenarnya, Heiken Ashi chart sih, karena udah berbeda dengan yang namanya candlestick. Jadi untuk melihat pergerakan harga itu kan ada line chart, ada candlestick chart, ada bar chart. Nah, ini kita bicaranya mengenai Heiken IC chart. Jadi apa yang tampil di sini, ini bukan candlestick ya. Bukan candlestick. Ini adalah Heiken IC chart. Jadi saya akan menjelaskan dua hal ini dulu yang paling penting dalam chart ini. Oke. Saya stop share. Saya balik lagi ke chart trading view. Udah kelihatan ya? Di sini saya ambil contoh saham Tekim. Kebetulan saya memang senang lihat chartnya itu hitam putih ya, karena paling simpel lah. Padahal putih ini berarti naik nih. Berarti naik, kalau di defaultnya mah hijau, candle hijau naik, kalau candle merah turun. Nah, ini saya kalau candle merah saya ganti dengan warna hitam. Biar makin serem ya, warna hitam. Nah, kalau dilihat ya, kalau lihat di sini ini candlestick kan, ini candlestick. Ini masih chart candlestick. Dalam pergerakan dia lagi naik, pasti ada aja candle koreksinya. Candle di mana dia satu hari itu terkoreksi. Candle di mana satu hari itu dia terkoreksi. Padahal perjalanannya naik ya padahal ya. Nah, kadang kan kalau kita ngelihat, contoh. Kalau misalnya saya tutup deh nih, saya pakai bar replay. Kalau saya pakai bar replay, ini saya tutup. Ngelihat seperti ini, apa yang akan biasa dilakukan secara psikologinya? Terutama yang sudah paham mengenai belajar segala macam lah. Apa yang terjadi kalau kita ngelihat seperti ini? Ini potensi apa ini? Candle pattern-nya. Tentunya potensi sebagai bearish reversal ya. Bener nggak? Terus kalau kita udah jalanin lagi, kita jalan lagi deh. Wah, ternyata masih naik kencang. Terus sampai sini, ini berpotensi sebagai reversal, bearish reversal lagi bukan? Ini namanya dark cloud cover ya, kalau secara candle pattern-nya. Potensi untuk turun. Kita play lagi. Turun dikit, ternyata masih naik-naik. Baru akhirnya dia konsolidasi, ganti arah. Tetapi kalau misalnya benar-benar ngikutin ya, pasti kan kesannya kan ada penyesalan dulu ketika terjadi, misalnya ya, dia jualan di sini nih. Dia jualan di sini karena ngelihat dark cloud cover nih, potensi untuk bearish reversal. Kemudian 3 candle naik. Bahkan di candle yang keempat nih, pasti kan di sesi awal-awalnya sempat menyentuh tertingginya ini. Pasti nyesel kenapa gue jualnya di sini. Seolah-olah gitu kan. Nah, hal-hal begini paling gampang memang mempengaruhi psikologi trader kalau melihat candle koreksi.
terutama yang lagi masih nge-hold. Karena begitu masih nge-hold, lihat ada candle koreksi, kesannya kayak mengurangi potensi profitnya yang sudah kita ada di depan mata. Nah, si Heiken IC ini hadir untuk mengurangi bias-biasnya tersebut, mengurangi potensi-potensi yang cuma koreksi-koreksi kecilnya itu bisa dihindari. Jadi Heiken IC ini dibikin khusus untuk melihat tren secara clear, secara jelas. Kapan itu trennya menurut si Heiken IC ini masih oke, masih uptrend, kenapa gua harus kasih candle warna merah? Ini masih oke. Jadi setiap Heiken IC, satu bar Heiken IC yang muncul, itu dihitung secara formulasi, secara khusus. Jadi enggak seperti candlestick yang benar-benar muncul plek-plekan nilainya OHLC, open high low close, open high low close. Kalau Heiken IC enggak. Dalam satu hari yang muncul, dia memperhitungkan terus. Jadi dia ngitung terus kerjaannya si Heiken IC itu. Ngitung terus formulasinya. Kalau memang menurut dia masih uptrend, kenapa gua harus kasih candle merah? Nggak perlu. Nah, ini perbandingannya ya. Ketika di sini ada candle koreksi, lihat ya, ini pergerakan kursornya persis ada yang di sebelah kanan. Kanan sama kiri sama ya. Jadi kalau saya gerakin ke sini, kursornya juga ikut pindah ya. Perhatiin ya. Contoh yang tadi ini koreksi kecil di sini. Saya kasih ini deh. Saya kasih panah. Warna hitam. Warna merah deh. Nah, ini kan sebenarnya candle koreksi ya. Tapi tidak bagi si Heiken IC. Ini masih oke, masih uptrend. Ngapain gua mesti kasih candle merah? Masih uptrend. Ini candle merah, candle koreksi. Bagi si Heiken IC enggak. Ini masih uptrend. Dia memperhitungkannya itu dia setiap pergerakan nilai open, nilai high, nilai low, nilai close itu dihitung terus. Minimal dia memperhitungkan dari candle by candle dari belakang-belakangnya. Dia ada perhitungan khususnya. Bapak Ibu bisa Google dengan mudah ketemu formulasi memperhitungkan bagaimana si Heiken IC ini bekerja. Jadi kalau menurut dia tren sudah mulai berubah secara formulasinya dia, maka dia nggak ragu-ragu baru kasih warna merah. Nah, ini panah yang saya kasih warna merah di sini. Nah, di sini dia sudah mulai berubah ya trennya ya. Apakah dia selalu pasti bagus? Nggak juga ya. Contoh yang kayak begini. Ini masih ada kecolongan nih. Sempat kasih 2 candle merah di sini. Tapi padahal masih uptrend. Jadi memang nggak akan ada yang sempurna. Setidaknya dia bisa membuat semakin less noise aja ya. Noise-nya nggak terlalu parah. Itu yang pertama mengenai Heiken IC. Jadi setiap pergerakan harga dia selalu mengkalkulasi secara live. Jadi kalau misalnya kita lihat hari ini ya, candle hari ini kan sebenarnya strong banget ini ya, bearish-nya strong banget ya di saham Techim nih. Tapi dia di sini kayak seolah cuma kasih shadow ya. Ini semua ada perhitungannya. Shadow-nya ini diperhitungkan dari candle-candle yang sebelumnya, dibagi rata gitu di average-nya. Nanti bisa dilihat aja sendiri ya mengenai formulasinya. Intinya yang saya mau kasih tahu adalah Heiken IC itu formulasi berbeda. Tetapi ingat ya, apa yang tampil di Heiken IC, value-nya berbeda. Contoh. Ini kan di TradingView kan last price, harga terakhir, kan penutupan di sini ya, last price. Di 8.500. Di Heiken IC, kalau kita lihat mengikuti metode candlestick, dia last price-nya di sini nih. 8825. Padahal secara realnya harga Techim sekarang last price-nya di 8.500. Ini aja udah selisih 325 ya. Ini yang perlu dihati-hati ya, Bapak Ibu ya. Jadi Heiken IC ini dia menilai harga closing terakhirnya itu berbeda dengan harga closing real market. Jadi jangan bingung ya.
Ini dua hal yang berbeda nih. Ini yang perlu dihati-hatiin ya. Memang ngelihatnya enak ya. Oh ini masih oke, masih oke. Tapi kalau kita salah menafsirkan, salah melihat, malah dalam. Di jarak dari 8.500 ke 8.825 itu jauh loh. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai Heikenaishi? Itu berarti dia melambat ya. Maksudnya kalau saya lihat sih kayaknya maksudnya nggak ngikutin tapi ngitung dulu. Kalau kayak gitu Betul. bisa nggak kemungkinan misalnya dia udah naik tapi dia masih di sana masih Merah. merah. Iya. Betul, bisa dong, bisa banget. Bisa Iya. banget. Iya. Berarti rugi dong, maksudnya Telat masuknya maksudnya. Iya, telat masuknya. Ya, itu makanya kembali lagi tergantung. Dia kan sebenarnya tujuan dia kan adalah untuk mengkonfirmasi trennya. Jangan sampai kita hanya karena ngelihat merah hijau aja, tapi udah berapa kali kegocek gitu. Jadi dia memang lebih, udah pasti, itu perhitungannya udah pasti lebih lambat. Tetapi kan secara confirm-nya dia lebih confirm. Ingat, ini kan karena daily ya, Ci ya. Ini karena daily. Makanya kenapa saya menggunakan Heikenaishi ini di 5 menitan. Biar dia perubahannya pun juga oke, nggak lama. Makanya kenapa Heikenaishi ini akhirnya saya pakai di scalping system di Enigma, tapi di 5 menitan. Oke. Ini kalau kita ganti 5 menitan, nah ini compare seperti ini. Oke, ini mengenai Heikenaishi. Masih ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Alex. Ya. Jadi Heikenaishi hanya presisi atau lebih tepat untuk digunakan time frame kecil ya? Iya, lebih cepat karena akhirnya kan jadi lebih cepat. Kalau kita Heikenaishi lebih lama di daily, itu bahkan lebih lama sih. Dan ingat ya tadi spread-nya udah jauh ya, beda 300 rupiah ya. Itu kan lumayan jauh Pak, kalau kita menghitung dari daily-nya. Oke, makasih. Yo, sama-sama. Ya. Ya. Untuk scalping kalau 5 menit apa nggak telat ya? Mau 1 menit. Kadang-kadang cukup. Kan bisa. Kenapa nggak pakai 1 menit gitu loh? 1 menit itu dia, Ji. Kalau di Indonesia candle 1 menitan itu kayaknya nggak asik banget gitu ngelihatnya. Oh, enggak, scalping kan kadang-kadang kan dalam hitungan menit kan cepet banget. Nah, itu kan kadang-kadang aku kan ngelihat hasil kamu itu ya. Yang waktu maksudnya milih-milih sahamnya yang itu yang scalping. Tapi kan kadang-kadang takut juga gitu ya. Jadi akhirnya aku lihatnya itu dia bertahan maksudnya berapa menit kemudian dia masih muncul. Itu berarti kalau aku lihat sih aku lihatnya yang itu. Jadi kalau untuk beli gitu kayaknya telat gitu, takut juga gitu. Nah, makanya kenapa nanti kita akan bahas di mana sih enaknya kita entry-nya gitu. Kalau misalnya memang udah telat gitu. Ya ini kita manfaatin dari si Heikenaishi-nya. Justru di situ dia perannya. Oke, thank you. Oke, sip. Oke ya, lanjut ya. Ada yang mau tanya lagi mengenai Heikenaishi? Nggak ada ya. Oke, sekarang mengenai si Ichimoku. Jadi Ichimoku ini by default-nya ini sebenarnya ini keluar semua nih, kayak begini nih. Nah, sebenarnya Ichimoku ini kalau mau lihat di YouTube, saya udah pernah nge-review lengkap yang mengenai Ichimoku, nanti bisa lihat aja ya di channel Kurikulum Saham Indonesia. Saya udah ngebahas detail mengenai Ichimoku Cloud. Intinya saya hanya mau ngelihat dia awannya doang. Kenapa saya mau lihat awannya doang? Untuk mengidentifikasikan secara tren perhitungan dari Ichimoku-nya. Saya nggak mau ngelihat garis-garisnya ini nih sebagai nih
lagging span-nya, leading span A, span B, baseline-nya, conversion line, ini saya nggak mau lihat. Jadi saya nggak perlu, ini saya uncheck. Kalau by default kan ada ya. Ini saya uncheck lah. Jadi saya hanya mau ngelihat si awannya doang. Awan dari si Ichimoku ini secara simpelnya, kalau dia candle harga di atas awan hijau, berarti dia uptrend. Kalau dia harganya di bawah awan merah, berarti lagi downtrend. Ini pun juga pembentukan awan merah, awan hijaunya pun juga ada kalkulasinya sendiri, dari si Ichimoku-nya. In between-nya, dia transisi peralihannya, dia nge-twist gini ya, nge-twist. Peralihan dari sini kan dari uptrend ke downtrend ya, peralihannya dia nge-twist. Ini pun dia peralihan nge-twistnya di sini. Artinya ya sekitar menurut si Ichimoku ini, pergerakan harga ini merubah tren. Menurut si Ichimoku, pergerakan ini ngerubah tren. Sudah mulai ngerubah tren. Oke. Nah, jadi yang dari Ichimoku inilah kita juga bisa ngebantu untuk mengidentifikasikan tren. Ingat ya, emang kerjaan trader itu cuma identifikasi tren doang. Karena wajib tahu kita sebagai trader itu kita berada di tren yang mana. Jadi kita udah dibantu dengan dua hal nih. Heiken-Ashi sebagai melihat tren juga secara harganya, dan Ichimoku Cloud membantu kita mengidentifikasikan tren secara perhitungan kalkulasi Ichimoku. Jadi akan lebih bagus jika si Heiken-Ashi-nya hijau dan di atas awan Ichimoku hijau. Itu yang akan kita cari untuk mencari momentum kita di scalpingan 5 menitan. Simpelnya hanya seperti itu aja. Jadi saya mengandalkan dua perhitungan tren tersebut. Heiken-Ashi dan Ichimoku Cloud. Lagi-lagi, screeningnya tetap dari screening yang tadi kita sudah bahas di awal, screeningnya dari situ. Nanti pembedahan kita momentum untuk entry maupun exit-nya, kita akan bahas kemudian selanjutnya. Sampai sini, bisa dimengerti kenapa alasan saya menggunakan Heiken-Ashi dan Ichimoku Cloud untuk scalping 5 menitan di saham Indonesia. Ada mau tanyakan lagi? Alex, Ya. yang sekarang ini terlihat daily ya? Iya, ini daily. Dan Heiken-Ashi ya? Iya, daily Heiken-Ashi. Nanti saya akan baru masuk ke 5 menitannya. Oke, terima kasih. Sip. Coach, kalau ini kita ngelihatnya awalnya tuh yang pas di bawah handle kan ya, bukan yang di ujung kiri kanan ya. Yang ini. Iya, di situ bukan ujung sana kan. Karena takutnya bisa berubah juga nggak yang di ujung. Karena si perhitungan si Cloud Ichimoku ini dia memperhitungannya sampai ke 26 periode ke depan. Jadi dia perhitungannya begitu. Jadi menurut kalkulasi si Ichimoku Cloud sampai ke 26 periode ke depan, artinya 26 bar candle ke depan, menurut perhitungan si Ichimoku, dia tuh posisinya masih di sini. Dia tuh posisi masih di sini, cloud-nya dia. Artinya kalau misalnya pun nanti pergerakan si harganya nanti begini, nah nanti dia bisa sebagai support resisten si awannya ini. Kalaupun nanti masuk, ini berarti dia sudah mulai sideways. Dan akhirnya misalnya dia akhirnya di bawah awan, nanti dia kalkulasi secara Ichimoku Cloud-nya di sana, mungkin dia sudah merah. Akhirnya berubah jadi merah transisinya. Gitu sih. Iya. Artinya kalau sekarang misalnya candle masih di atas awan hijau, tapi ujung kirinya udah berubah merah, itu tetap kita nganggapnya hijau ya? Yang ini nih. Ya, misalnya itu kan masih hijau tuh, di atas awan hijau. Iya, betul. Tapi misalnya ujung kirinya udah berubah merah nih, misalnya. Yang di sini. Ya.
Itu kita sebutnya itu udah masih boleh masuk atau nggak boleh? Masih Karena boleh, itu kan masih itu boleh, masih hijau ya. Berarti masih boleh hitungannya masih ya. hijau ya. Iya. Iya, iya, iya. Oke, yang lain? Lanjut. Oke, lanjut. Ini saya stop share. Sekarang saya ke chart. Oke, nah ini ada satu tambahan lagi ya, bahwa di dalam yang saya masukin di sini, apa namanya, di chartnya ini, mungkin kalau Bapak Ibu lihat di sini ada garis tipis ya. Ini adalah pembagian periode hari ke hari. Jadi kalau dilihat di titik-titik ini, berarti ini adalah yang kemarin, yang ini adalah yang recent yang hari ini. Jadi pembatas untuk membedakan hari adalah si garis titik-titik putus-putus yang tengah ini. Jadi buat sebagai pembatas saja, Nah, terus kemudian panel yang tengah ini saya ngomong, saya sebutnya di sini sebagai KSI movement. KSI movement ini perhitungan dari pergerakan price dan persentase kenaikan dia. Jadi setiap kali perubahan harga, baik itu naik dan turun tiap 5 menitnya, itu saya kasih bobot. Saya kasih bobot penilaian sendiri. Ini versi saya sendiri. Jadi KSI movement ini saya kasih algoritma sendiri. Tujuannya adalah saya pengen membuat bobot penilaian versi saya sendiri. Jika kenaikan harga candle by candle di 5 menitannya tersebut bagus dalam artian gini, ketika harga naik dengan candle bullish Marubozu, artinya sempurna kenaikannya ya, high sama dengan close, open sama dengan low. Itu kan candle murni ya, candle bullish Marubozu begini, nggak ada wick, nggak ada shadow atas, nggak ada shadow bawah. Ini saya kasih bobot yang paling besar. Jadi tiap pembentukan candle saya kasih bobot berbeda-beda. Ketika harga naik dengan candle yang bullish Marubozu per 5 menitnya ini, saya kasih bobotnya paling besar. Jadi semakin kenaikan cepat dengan candle yang sempurna dalam tiap menitnya, maka si KSI movement ini akan semakin naik. Tentunya nanti dia akan semakin naik. Saya sudah kasih batasan dengan garis-garis 3 garis ya. Garis tengah ini sebagai netralnya. Garis atas ini saya anggap sebagai area bisa dibilang seperti kayak semacam oversold, overbought. Jadi kalau di atas ini cenderung sudah mulai ekstrim. Kalau dia sudah mendekati ke atas, cenderung mulai ekstrim. Kalau dia mulai makin ke bawah, yang garis paling bawah, berarti ini juga sudah ekstrim low. Kalau di atas sudah ekstrim high, kalau di bawah sudah ekstrim low. Yang paling bagus memang ketika dia lagi dari bawah mau menuju ke atas. Ingat ya, dari bawah mau menuju ke atas itu yang paling oke. Kalau sudah atas-atas ini biasanya sudah ekstrim high, cenderung akan koreksi. Ini mengenai KSI movement, perhitungan dari KSI movement. Kenapa saya nggak mengikut sertakan KSI movement ini di chart Enigma yang daily pada umumnya? Karena menurut saya untuk daily nggak perlu ada penilaian seperti itu. Saya mau ada penilaian ini untuk mempercepat perhitungan dari si scalping. Ingat, lagi-lagi soal scalping, yang paling krusial adalah kecepatan waktu ya, untuk kita decide, bikin keputusan entry atau exit-nya. Kalau yang bawah, panel bawah tentunya ini adalah money flow ya. Kalau yang bawah ini money flow, tapi money flow-nya 5 menitan. Money flow-nya 5 menitan. Jadi kalau misalnya dalam satu bar hijau tinggi begini, berarti ada yang akumulasi dalam 1-5 menit itu terjadi inflow. Kalau misalnya merah gini, berarti terjadi outflow. Ini kan secara kasat mata kan bisa dilihat ya, si akumulasinya lebih banyak ketimbang si distribusinya. Ini bahkan 3 terakhir ini pun juga
lebih banyak ya, lebih besar gitu. Jadi kalau misalnya yang ditampilkan di sini adalah 1,52 nilainya, value-nya, berarti dalam 5 menit itu ada yang inflow sebesar 1,52 miliar. Dalam 5 menit ya, dalam 5 menit ada 1,52 miliar. Ini 1,41 miliar. Ini 1,22 miliar. Jadi menurut saya kalau dalam waktu 5 menit itu apalagi sampai ada 5 miliar itu emang serius. Itu ada duit serius masuk karena hitungannya 5 menitan. Gitu ya. Nah, kalau yang di bawah ini sebenarnya panel volume biasa. Kalau yang di bawah ini volume secara value. Kalau yang ini lebih kepada secara money flow-nya. Nah, sementara itu dulu aja semua. Nanti baru kita bahas mengenai praktek eksekusinya gimana sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi yang ada di sini adalah Heikenhaisi. Yang paling bawah volume. Iya, yang paling bawah volume. Yang di atas ini chartnya adalah Heikenhaisi dan Ichimoku Cloud. Berarti yang penting itu yang dilihat KSI movement-nya itu aja, like. Kalau misalnya mau dapat yang bisa dapat dari bawah ini oke banget sih. Jadi sebenarnya chart ini bisa dipakai. Jadi misalnya gini ya, misalnya saya seneng banget scalpingan di bumi misalnya. Jadi tanpa screening pun, kalau misalnya saya mau ngincer di sini saham bumi pakai chart ini pun sehari-hari ya bisa aja sebenarnya. Jadi nggak usah pakai screening pun bisa aja ya. Kita bisa ngeliat dari sini. Nah ini bumi coba kita lihat ini kan kayaknya rata aja ya momentumnya, kayaknya ini lempeng aja nih. Coba kita lihat ya. Jadi kalau memang misalnya ada momentum dia lagi naik di atas awan, nah ini contohnya nih, ini ada nih. Tanpa harus kita di screening pun kita bisa dapat gitu momentumnya. Nih misalnya ya. Ini kan harus kelihatan ya. Ini dia justru di hari yang ini ya, di hari kedepannya nih. Di hari kedepannya ini dia naik 3%, ada masuk 9 miliar di 5 menit pertama market buka. Di 5 menit pertama market buka, dia di harga 130 ya. Dia di harga 130, ada inflow masuk 9 miliar. 130 ya. Nah, di sini dia sudah merah nih. Padahal harganya masih ya. Ini tanggal berapa sih ini? 16 Mei. 16 Mei ya. Coba kita lihat ya. Di chart trading view-nya. Bumi 16 Mei. Saya screen. Mei 16. Benar ya tadi 16 Mei ya? Ini 5 menitan jadi jauh nyarinya nih. Mei. Saya screen dulu. Zoom. Sini ya, 16 Mei nih. Di 5 menit pertama. 5 menit pertama. 16 Mei. Ini masih daily. 5 menit. 16 Mei. Wah, geser lagi. 16 Mei. Nah, ini nih. Jadi di candle pertama aja, berarti yang ini ya. Nih, candle pertama itu ini. Jam 9 open, 5 menit, dia baru naik 2,38 ya. Nah, jadi kita dapat chance-nya itu dari
harga closing berapa ini? $129 ya, 129 ke 132. Berapa tik tuh potensinya? Sebelum dia akhirnya keluar Heikenhashi merah. Ini salah satunya ya. Ini salah satu kita bisa incer gitu saham-saham yang sudah memang kita incer tanpa harus ngelihat screener. Jadi screener yang kita dapetin di Enigma itu bisa kita buat untuk masukin ke watchlist sambil kita pantau. Misalnya gini, contoh hari ini. Hari ini apa sih? Kita lihat. Tadi awalnya itu, kalau nggak salah tadi kita lihat yang tadi laju ya. Widi Jawa. Bisa balikin lagi chartnya. Nah, Jawa kan ini kan di pertama kali ya, di screening pertama ya. Di screening pertama di 945 ya. 945. 945 itu berarti di sini. Benar nggak? Berarti udah selesai ya. 109 ya. Coba saya balik. Iya, ini udah arah ya. Ini udah arah nih Jawa. Kita lihat Widi. Marah juga ya. Jawa udah arah kan? Widi juga arah. Widi karena ini ya akselerasi ya. Ya. Nah, akselerasi udah mentoknya cuma segitu ya. Terus ada apa? Kayu sama teguk. Kayu sama teguk. Nah, ini contoh kayu ini. Kayu pertama kali muncul di jam 9.50. Kayu 9.50 ya. 9.50 berarti yang ini bukan. 9.50 berarti yang ini. Nah, ini nih. Di 9.50 lihat ya, lihat yang sebelah sini ya. Ini kan 9.50 ya. 9.50 saham kayu kan muncul di screening. Saat itu harga di sini ya, di 370 nih. Nah, ini yang saya maksud ya, mesti sabar yang tadi saya bilang ya, sabar menunggu momentum. Jadi kalau misalnya nggak bisa pun, nggak dapet, nggak usah dikejar. Kita lihat ya, lebih spesifik ya. Ini kan muncul di screening, kayu, di sini ya, posisi di sini. Terus kita bisa lihat ya, ini akumulasi dari kemarin nih udah oke nih. Kita lihat ya di sini ya. Terus ini pun juga baru mau mulai nih, kayak si movementnya kan baru mulai naik ya, belum ekstrim ke atas. Nah, terus kita lihat secara si Ichimoku-nya dia sudah di atas awan. Terus ini Heikenhashi-nya hijau. Nah, ketika muncul di screening sebenarnya nggak perlu masuk dulu aja. Tunggu sampai merah. Tunggu sampai merah, tapi kita juga nggak masuk, diamin aja. Sampai dia berubah ke hijau lagi. Ini baru untuk entry. Jadi ngerti ya? Di sini kita entry di 372 ya. Exitnya di 376. 372, exit di 376. Kenapa exit di 376? Karena sudah berubah merah lagi. Kalau ini masih di atas awan hijau, terus muncul hijau lagi, itu kita bisa entry. Ini kan sudah di dalam ya. Ini sudah di dalam, sudah di bawah. Ini udah nggak usah di entry lagi aja. Terus kita lihat juga di sini sudah mulai
mereda ya, dia punya money flow-nya nih. Sudah mulai ngeflat. Ini pun juga sudah mulai turun. Jadi nggak usah dikejar lagi. Ini dapat satu read doang nih. Masuk di sini, exit di Heikenhashi merah. Sama Heikenhashi-nya Mas Hijo, di hold terus aja. Nah, kalau ditanya, sekarang cut loss-nya di mana? Kalau saya melihat si kayu ini, maksudnya dengan Heikenhashi, kalau untuk menentukan cut loss, saya biasanya menentukannya di swing low-nya juga, di swing low-nya 5 menitan. Cuma kan dalam hal ini kan kalau kita entry di sini, ini kan sebelumnya kan lagi fase sideways ya. Ini kalau kita ngelihat candle ya, tapi sayangnya kan ini kan Heikenhashi. Nah, saya biasanya kalau ngelihat si candle Heikenhashi ini, saya ngelihatnya adalah dari area sideways-nya ini, saya ngelihat mana yang jarum paling rendahnya. Nah, ini nih. Jadi ini patokan saya kalau cut loss. Jadi kalau misalnya andaikan saya sudah entry di sini, tapi Heikenhashi berikutnya merah di sini misalnya ya, saya belum exit. Saya nunggu sampai dia jebol ini. Gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah naik, kita bicara sudah profit, ini hold terus sampai berubah candle Heikenhashi-nya jadi merah, baru saya exit. Ini case untuk kayu. Teguk. Kita lihat teguk. Teguk muncul di jam berapa? Teguk sama ya. Teguk jam 10. 9.50 juga, 9.50 juga. Teguk di 9.50. Nah, di sini nih muncul teguk nih. Kebayang nggak kalau kita misalnya langsung main entry aja, prok, malah kita pas masuk, pas lagi di pucuk-pucuknya. Habis. Saya bilang kan, nunggu dulu sampai dia merah Heikenhashi-nya, sampai dia berubah hijau lagi. Ini ternyata sepanjang ini merah terus. Terus tiba-tiba udah di bawah awan. Udah langsung lupain aja. Nggak usah dipantau lagi. Kalau udah sampai di bawah awan. Artinya minimal kita sudah tidak kejebak yang di pucuknya ini. Kan hal yang paling sering kena trader di scalpingan kan, belinya udah di pucuk, tinggal kena siram-siramannya doang. Nah, kalau pakai cara ini minimal terhindar. Terus muncul lagi apa? Widi kayu Jawa, Widi kayu Jawa, udah. INDX. INDX pas di 11.10. Oh, sama ya di pucuk juga ya. Muncul di sini, kita diemin aja. Terus ternyata nggak hijau-hijau lagi. Hijau-hijaunya di sini, di bawah awan. Skip. Terus laju. Laju 13.40. Laju 13.40. Berarti di sini ya. Laju di 13.40. Di sini di 81 masuk ya. Nah, ini cut loss nih. Kalau lihat begini cut loss ya. Ini di sini nih. Cut loss-nya di berapa sih ini? 80. Ya berarti cut loss-nya 80. 77 ya. Sorry, 77. Karena di sini kan low-nya nih. Dan dia ke close-nya di sini. 77. Ini cut loss nih. 8 berapa tadi? 81 ke 77.
Nah, kalau mau entry-nya lagi itu ini belum ya. Ini masih dalam ini nih, masih dalam awan. 84 nggak bisa. Ini nggak dapet. Ini nggak tahu lihat besok gimana nih laju nih. Ini yang pasti kalau kita entry di sini, kita udah cut loss-nya di sini ya. Berarti berapa tuh? 5 tick ya. 5 tick kita cut loss di laju. ISSP. ISSP ini muncul sekali doang ya. ISSP. ISSP jam 13.40. Ini juga nggak bagus ya. 13.40 itu berarti di area sini. Nggak masuk ini ISSP. Terus WiFi ya. WiFi ya. WiFi. Nah, kayak begini nih masih bisa dapat 2 tick nih WiFi ini nih. WiFi muncul di screener, ini time to entry nih, ini best time to entry, ini juga oke. Tapi ini baru 2 tick doang ya. Oh ya, saran saya untuk jika kita memang mau scalping ya Bapak Ibu ya. Kita misal entry di sini ya, di harga 180 ya WiFi ya. Terus mendekati closing kan dia di 182 ya. Menurut saya sih langsung jual aja ya. Mau untung 1 tick ya, mau untung 2 tick, pokoknya jual aja. Kalau perlu buang kiri, hajar kiri, haki. Karena niat kita adalah untuk scalping. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin jangan sampai nginep ya. Itu rules-nya ya. Niatnya kita scalping, sebisa mungkin jangan nginep. Harus diselesaikan di hari itu juga. Karena niat kita adalah scalping. Apapun ya kondisinya ya, misalnya ternyata belum nyentuh low bawahnya pun, cut loss ya cut loss. Misalnya situasinya kita lagi floating nih, floating loss karena belum nyampe ke stop loss-nya yang di low-nya. Terus market udah mau tutup, udah mendingan cut loss aja. Jangan sampai nginep ya. Menurut saya itu lumayan dosa besar juga itu kalau kita nggak disiplin. Karena niatnya kita adalah untuk scalping ya harus diselesaikan hari itu juga. Jangan sampai nginep. Lead pun juga ini Coach, munculnya di sini nggak bagus ya. yang barusan itu tadi WiFi itu berarti dia walaupun di atas awan merah tetap aja itu hitungannya Ya, masih oke. ya Walaupun awannya merah. karena itu bisa terjadi lagi peralihan Jadi aja Pak. warna awan nggak penting ya. Betul, karena kan dia kan nanti kan otomatis kan dia berubahnya kan dia lambat kan perubahannya. Yang penting sih di atas Iya, awannya iya. aja sih. Iya. Oke. Ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Berapa lama perkiraan jam scalping? Kalau saya sih benar jam 9 sampai jam 10, Pak. Jam 9 jam 10 itu pas lagi jam rame-ramenya. Kalau misalnya ini kan sebenarnya kan kalau scalping kan nggak pernah banyak ya Pak ya kalau di screeningnya saya ya, di screening Enigma. Karena kan saya ada filter-filter juga kan yang memperketat ya. Jadi boleh di watchlist aja Pak. Jadi kayak misalnya tadi ya pas kita filter-filter watchlist, ternyata kalau udah di bawah awan nah kayak gitu mah nggak usah di watchlist lagi Pak. Langsung cuekin aja. Karena menurut saya nggak banyak-banyak sih. Jadi masih bisa dipantau lah. Tadi lead jelek, terus cyber. Nah ini Pak Rizky nanya, scalping forex sama saham bedanya apa? Beda banget. Kalau di forex kan jadi lagi-lagi saya jelasin ya Pak. Untuk candle, bentukan candlenya itu saya udah nggak suka kalau untuk scalping 5 menit di saham ya. Kalau di forex itu candlenya tuh gampang banget dilihat. Pembentukan candlenya itu gampang banget dilihat. Jadi akan lebih mudah menganalisa price action market structure di forex. Tapi kalau di saham enggak.
saham itu pergerakannya karena mungkin karena lebih lambat secara per 5 menitnya itu tik-tiknya itu lebih lambat ya Pak mungkin ya. Jadi saya nggak suka gitu ngesrek ngelihat candlestick di saham Indonesia sampai ke time frame yang kecil 5 menit gitu. Itu saya udah jelaskan berkali-kali ya. Jadi kalau saya sih untuk scalping menggunakan candlestick, price action, market structure itu di forex. Itu udah oke banget. Cyber jam 14.15. Cyber 14.15. 14.15. Nah, di sini ya. 14.15 lagi di sini. Pas lagi peralihan ya. Jadi cuekin dulu aja. Di sini dia merah lagi. Nah, di sini bisa untuk entry. 236. 236 kita entry. Di sini merah ya. Ini sama-sama 236 nih. Pas lagi merah gini 236. Kalau kita entry di sini, ini bisa dijual, tapi kan sama-sama 236 ya, sama-sama balik modal ya. Terus berikutnya lagi ke 238. Jadi andai kan nah, skenario-nya kita jual lagi lah, jual di harga yang sama, rugi di fee broker ya. Masuk lagi di 238. Terus closing-nya 246. Ini kalau bisa closing langsung dijual ya. Cyber. CBR ini kita bisa cuan. Terus ada apa lagi ya? Match di jam 14.20. Match 14.20. 14.20 itu yang ini. Ya, 14.20 di sini. Entry 60. Pasang di sini ya, stop loss-nya. Pasang stop loss-nya di low ini. Ternyata nggak sampai ini ya. Nggak sampai kena low nih. Cuma kita tetap harus jual menjelang tutupan. Berarti kita rugi 1 tick nih. Untuk match ini rugi 1 tick. Udah ya untuk hari ini ya. Nah, untuk screening besok saya akan coba tetap ya. Saya akan coba tetap ngikutin yang hari ini. Saya pengen tahu. Saya coba diemin juga 5 menitnya itu sampai sore ya. Saya coba aja. Kita lihat aja. Kalau misalnya memang nanti bermasalah lagi, saya baru balikin lagi ke sampai jam 9 sampai jam 10 aja. Karena ini kayak misalnya cyber gitu munculnya di sesi kedua ya. Ada beberapa yang akhirnya gerak-geraknya itu di sesi kedua. Nanti akan saya pantau terus saja perkembangannya gimana. Kalau memang banyak memberikan cuan di sesi kedua, ya kenapa enggak ya? Intinya adalah Bapak Ibu sudah bisa menganalisanya menggunakan chart dari scalping system yang ada di Enigma. Intinya itu dulu. Masih ada yang mau ditanyakan mengenai ini? Ya. Mau tanya, itu kok selalu maksudnya gini, yang ini yang di layar aja itu kan keluarnya itu jamnya sudah pada saat dia naiknya udah lumayan itu Lek. Kenapa nggak kamu pilih yang baru mulai gitu 1-2 tik gitu loh ya. Maksudnya ini kan naiknya kalau dilihat itu kan kamu kasih infonya itu dia tahu-tahu sudah mau turun gitu. Ya, karena gini sih Ji, lagi-lagi ya, kalau memang mau cari keramaian gitu, biasanya kalau kita sebagai logika aja ya, kalau misalnya saya sebagai market maker deh, kan paling gampang itu bikin attention itu ke publik itu adalah sering muncul di running trade, bikin keramaian. Saya nggak mau yang lain ikut-ikutan, pastinya gitu dong. Pokoknya gue pengen makan duit retail lah. Begitu udah naik, terus retail pada kepancing, disitulah gue mulai jualan, habis-habisin. Walaupun sebenarnya ada yang beberapa market maker memang niatnya memang mau naikin di hari itu, tapi kan sengaja dia mau ngusir-ngusirin dulu. Nah, maksudnya saya kenapa pakai metode yang si Hack and IC ini, pada saat pengusir-pengusiran itu, ini saya minimaliskan dengan menggunakan si
Heiken IC ini. Jadi jangan sampai begitu kita dapat screening yang pertama kali pas lagi naik-naiknya, contoh lah, anggaplah misalnya nih, pas lagi naik-naiknya misal muncul di sini ya, 61 nih. Terus kita masih ada opportunity 60, ini aja udah. Nah, ini aja udah loss 1 tick ini. Kita masuk di 61, sorry 2 tick ya. Kita masuk di 61, cut loss di 59. Jadi walaupun kita ngincer yang di pertama sekalipun, yang pas lagi inflow lagi tinggi di sini nih, 740 juta, tapi tetap aja kalau kita mengikuti disiplin mengenai si Heiken IC-nya, ya kena juga cut loss juga ini 2 tick. Gitu sih, Ji. Jadi lebih baik mendingan kita entry-nya ketika dia perubahannya berubah lagi gitu. Contoh kayak tadi sih di cyber ya. Di cyber ini sih udah contoh yang oke banget ini. Jadi begitu muncul di screening yang ini, kita nggak masuk. Santuy dulu aja. Ini juga nggak masuk. Nah, ketika berubah, oh masih di atas awan nih. Berarti masih boleh nih di watchlist nih. Nah, pas di sinilah kita entry. Oh, oke. Nah, entry-nya ingat ya, tutupan 5 menit saat itu ya. Jadi jangan pas ngelihat hijau aja langsung entry. Enggak. Ingat, tutupan 5 menit. Jadi setiap per 5 menit kita ngelihat. Gitu. Dan untuk komennya tahu kan ya? Komennya kan tinggal pakai SS ya. Saya coba buka. Jadi jangan lupa di belakangnya itu dikasih 5 ya. SS itu singkatan dari scalping system, CYBR. Nah jangan lupa nih angka 5-nya nih. Karena saya lihat banyak member yang request tapi nggak pakai angka 5. Akhirnya yang muncul daily. Kalau 5 ini berarti belakangnya 5 menitan. Kalau nggak ada angka 5 di belakangnya, nanti yang keluar adalah chartnya chart daily yang di sininya. Nah ini daily, ini 5 menitan ya. Jangan lupa dikasih angka belakang 5 di belakangnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Coach, kalau nongolin histogram yang begitu itu di TradingView gimana tuh caranya? Histogram yang mana? Yang MF sama MF kan ini kan pakai algoritma saya sendiri, Pak. Nggak ada di TradingView. Oh, berarti Ini kan kayak money flow, cuma ini money flow-nya 5 menitan. Gitu, nggak ada ya. Nggak ada di TradingView. Makanya berat ya. Oke. Makanya Iya. ya. Yang berat sebenarnya di screening-nya sih. Iya. Rules lainnya, ini ada yang tanya rules lainnya untuk scalping apa aja selain nggak boleh nginep. Ya itu mesti disiplin sih Pak Rizky, rules-nya. Selain nggak boleh nginep, terus ya disiplin. Kalau misalnya memang harus cut loss ya cut loss. Misalnya kena stop loss-nya ya cut loss. Terus misalnya nih ya, misalnya ini juga penting ya. Misalnya anggap ketemu yang posisinya lagi turun naik misalnya. Begitu cut loss, saya contohin deh ya. Ini seandainya aja ya misalnya ya. Misalnya kita entry di ini cyber ya. Kita entry misalnya kan tadi di sini ya. Kita entry di sini. Terus saya pasang stop loss di sini dong. Nah, misalnya ternyata di Heiken IC yang ini dia rupanya candle-nya udah merah di sini nih. Udah merah, udah di bawah awan ya kan. Wah, ini saatnya cut loss nih. Ya udah cut loss. Cut loss nih. Tapi bisa aja kemungkinan di berikutnya dia hijau lagi dan di atas awan. Kita masuk lagi, Pak. Terus bisa jadi ntar merah lagi, udah di bawah awan. Cut loss. Sini cut loss. Berikutnya lagi, hijau lagi. Entry lagi. Jadi, ya disitulah harus disiplinnya. Ini aja kita memang nggak akan banyak. Karena kan ini kan kenaikan ticknya kan dikit ya. Tetapi kan kalau kita hitung-hitung mengenai fee transaksi, terus pajaknya juga ya, dihitung juga ya. Itu kan lumayan.
Tapi maksudnya lumayan kita keluar biayanya itu, worth it nggak nih dengan yang didapat nih? Akhirnya berapa persen tuh? Kalau kita entry yang di sini, 236 ke 246 ya. 246, 236. 10 tik ya. 10 dibagi 236. 4,2% total kita profit. Tapi yang VV-nya itu udah 3 kali bolak-balik misalnya, anggaplah 3%, masih menang 1,2%. Masih bagus judulnya, masih menang. Tapi itu yang mau saya sampaikan. Disiplin itu wajib, bahkan di time frame terkecil itu jangan berpikir time frame kecil kita cuekin aja lah. Justru itu semakin time frame semakin kecil, justru di situ kita harus semakin disiplin. Karena percuma pada akhirnya kalau kita sudah bikin rules tapi tidak diikutin. Itu akan berbahaya sekali sih menurut saya. Kebayang nggak kita nggak disiplin di dalam satu saham yang kita scalpingin, terus kita berulang selama 20 hari gitu. Itu kan akhirnya kekacauannya terakumulasi. Jadi makin dalam satu bulan itu kita hancurnya. Cepat, mempercepat kehancuran aja sih kalau kita nggak disiplin. Karena yang kita lawan adalah waktu ya. Karena 5 menitan itu memang krusial banget untuk kita decide jual belinya. Itu sih Pak Rizky. Pak, ya. Mau tanya lagi Pak. Sebenarnya kalau ngelihat kayak gitu tadi ada skema beberapa di luar prediksi ya. Worth it nggak sih Pak scalping dengan ini? Itu yang maksudnya saya itu. Jadi gini loh. Karena ini kembali lagi ya Pak ya. Ini kembali lagi ke masing-masing. Karena nggak semua berpikiran seperti saya. Makanya kalau Bapak tanya begitu ke saya pribadi, saya jawabnya saya lebih mendingan worth it saya scalping di Forex, Pak. Kan saya udah bilang berkali-kali juga kan. Makanya saya kalau scalping, saya pilihnya di Forex. Karena menurut saya di saham Indonesia ini, ya itu dia. Udah nunggu lama-lama, tiknya naiknya segitu-segitu ya. Ini masih mending ya, masih lumayan 4%. Tapi kalau misalnya cuma kayak tadi, ujung-ujungnya cuma dapatnya 1,3%, ya mendingan di Forex aja lah. Tapi kan saya nggak bisa ngomong, kalau ada yang tanya, Pak, gimana Pak scalping di saham? Oh, nggak usah belajar, kita ke Forex aja. Nggak bisa gitu kan, Pak. Tetap harus ada caranya gimana untuk make money di scalping di saham Indonesia. Ya ini menurut saya yang terbaik yang sudah pernah saya lakukan ya ini yang opsi yang saya bisa tawarkan. Karena saya selalu kalau saya Pak, sebelum saya membuat trading system, itu yang saya coba adalah sayanya sendiri. Saya nggak pernah coba di saham itu pakai uang virtual, harus pakai uang asli saya. Kenapa? Biar saya bisa memperjuangkannya itu secara sungguh-sungguh. Kalau saya pakai uang virtual, kan paling gampang kan saya tinggal apply di Stockbit doang ya. Ada virtual balance 100 juta bisa buat dipakai belajar scalping. Tapi itu pasti secara psikologinya berbeda. Buy sell yang kita lakukan antara uang virtual dengan yang benar-benar uang saya sendiri. Jadi yang bisa saya share itu mengenai scalping di saham Indonesia adalah seperti ini metodenya. Tapi kalau ditanya pertanyaan Bapak tadi worth it nggak sih? Menurut saya mendingan lebih prefer pilih di Forex kalau misalnya mau scalping. Itu Pak jawabannya Pak. Strategi ini bisa di Forex nggak sih Pak? Saya nggak saranin Pak. Karena kenapa? Karena kan yang kita hadapi di Forex sama di saham itu berbeda Pak. Di saham itu anggap yang kita lawan adalah misalnya market sama institusi besar ya, si market maker. Tapi kalau di Forex yang kita lawan tuh lebih giant lagi Pak. Lebih bank-bank gila lah, bank-bank besar dunia lah. Belum lagi di situ ada suka tarikan-tarikan yang suka makan-makan stop loss, itu kan berbeda Pak. Jadi perlakuannya juga menurut saya sih memang berbeda Pak, antara di saham dengan di Forex. Oke, thank you Pak. Ya. Ya, yang lain? Ada yang mau tanya? Alex, ya. Mau confirm Pak Alex. Pak, kalau ini berarti mekanismenya itu satu tadi kita lihat di screening, di screening yang scalping. Ya. Setelah itu kita ceknya itu di /SS-nya itu di boardroom itu ya Pak ya? Betul, /SS nama saham terus jangan lupa belakangnya kasih angka 5. Yang kelima.
Oke, Ya. itu baru kita pantau kapan kita mau entry gitu ya, Pak ya. Betul, betul. Sebenarnya kalau yang misalnya Bapak Ibu udah punya trading view pun juga bisa di trading view ya. Cuma saran saya kalau memang serius mau di scalping di lihat trading view ya harus pakai data real time dan itu menurut saya nggak murah juga ya. Tapi kalau mau serius ya nggak ada salahnya. Kayak kita mau berbisnis aja, bisnis jual beli saham serius, ya udah itu anggap sebagai biaya infrastruktur kita. Sebulan $12 ya, kalau nggak salah untuk dapetin data real time di trading view. Sebulan berarti hampir 200.000 ya. Kita harus keluar biaya infrastruktur di trading view untuk bisa dapetin data real time. Atau ya pakai itu aja lah, pakai fasilitas dari itu broker. Jadi di fasilitasnya itu aja dipakai maksimal. Kalau di menu broker atau yang tadi trading view itu kayak KSI movement-nya itu apa Pak tadi Pak nyarinya Pak? KSI movement nggak bakal ada. Nggak ada ya, Pak, ya? Pokoknya dua panel ini algoritma Ada saya ya? Pak. Iya. Oh siap, ya Pak. Ya. Berarti tetap perlu chart ini kan berarti ya? Ya boleh. Tapi kan kalau mau lihat real time-nya tinggal pakai itu aja. Kan kalau misalnya ada beberapa broker yang menyediakan trading view real time kan kita bisa pakai tuh Pak. Kita bisa ubah juga jadi Heiken-IC. Nih saya kasih lihat ya di trading view. Trading view. Nah, tinggal pilihnya di sini aja nih kalau mau ngerubah Heiken-IC atau candlestick yang di atas ini nih. Nah, tuh. Pilih aja Heiken-IC. Kan aslinya kan candle. Nah, aslinya kan candle. Lihatin aja tuh. Candle 5 menitan begini kan nggak enak ya ngeliatnya ya. Kalau saya sih nggak enak ya. Lain kalau di forex gitu. Jadi ini tinggal ganti aja pilih Heiken-IC. Cuma gitu doang sih. Biasanya tuh di fitur-fitur di broker-broker yang rekanan sama TradingView itu ada kok real time. Jadi sayang juga ya sebulan 200.000 ya. Mendingan kita maksimalin fasilitas dari brokernya aja. MNC ada, terus Philips ada. Ya. Pak Alex, Stockbit itu nggak real time ya? Stockbit saya jujur belum pernah pakai Stockbit di chartingnya sih. Jadi Saya buka Stockbit cuma buat ngelihat itu doang, order book biasanya. Oke, yang real time berarti selain MNC yang mana? Itu Philips. Terus kalau nggak salah si Samuel kerja sama TradingView juga itu baru-baru ini. Stockbit real time kok. Dia ada trading view di dalamnya. Real time itu. Kalau nggak salah Ajaib juga ya. Ajaib juga ada TradingView kan ya? Ajaib ada TradingView. Nah, ya itu juga Ajaib juga. Cuma setahu saya kalau di Philips itu nggak bisa di save. Sorry. Yang di MNC TradingView-nya nggak bisa di save. Jadi kita misalnya udah garis-garis di gambar-gambar nggak bisa ke save. Kalau di Philips bisa, tapi cuma mode satu chart doang. Nah, iPod saya nggak tahu deh. Pernah ada yang coba iPod? TradingView ada? Ada yang pakai iPod? Ada TradingView-nya nggak? Mungkin bisa berbagi info. Saya sih lebih suka sih ya itu dia ya, MNC sama Philips sih untuk TradingView-nya. Karena di MNC itu TradingView-nya dia udah langsung ada tombol buy sell-nya tuh. Pintar dia. Jadi TradingView-nya yang dari dia itu ada tombol buy sell ya. Jadi di chart-nya itu kita bisa langsung buy sell di situ tuh. Kalau nggak salah si Samuel juga mau kayak gitu. Jadi di chat TradingView-nya. Ya. Tadi keputus buat yang terakhir itu apa Pak? Apa? Yang bisa saya langsung. MNC. MNC itu saya pernah pakai, dia kan di desktopnya ya,
Di desktop versionnya MNC, dia tuh ada chart trading view, di mana di chart trading view itu udah ada tombol buy sell-nya langsung. Jadi nih chart udah langsung ada tombol buy sell. Kayak di Forex itu ya? Ya, betul. Jadi bisa langsung execute ya. Makanya Iya, mungkin enak. makanya mungkin dia nggak bisa di save kali chartnya. Oh iya Pak, sama beberapa broker itu kalau nggak salah ada akun khusus untuk scalping juga ya. Jadi komisinya juga Iya. beda Yang ya. komisinya lebih kecil ya. Nah, Ya, karena kan mereka kan juga berharapnya transaksi besarnya dari situ. Jadi nggak masalah mereka nggak dapet ini. Fee-nya kecil banget. Bahkan kalau nggak salah di Mirai ya ada akun khusus ya buat ini ya, day betul, trading. betul. Kecil banget. Tapi nggak tahu sekarang ada minimumnya nggak ya? Di Mirai ada, Alex. Iya ya, di Mirai. Ya, di Mirai ada ya. Terus di Ajaib itu dia kasih margin gede banget kalau day trading. Bisa sampai 10 kali lipatnya setahu saya. Di Ajaib. Jadi kita taruh 200 juta, power buy sell kita bisa setara dengan 2 miliar. Asalkan transaksi di hari yang sama. Nggak boleh nginep. Dia kalau nggak, dia auto sell. Jadi misal kita, wah nggak taunya salah nih, floating loss. Nyesek nih, kita udah masuk 2M. Mau nginepin nggak bisa. Langsung di auto sell. Kayak di Mirai aja. Akun yang day tradingnya dia auto sell. Nggak bisa nginep. Setahu saya sih baru Ajaib ya, dia kasih powernya itu gede marginnya. Modal 200 juta udah kayak 2M. Asalkan di tradinginnya di satu hari itu. Iya Pak, betul. Benar ya? Dulu pernah pakai soalnya. Iya. Itu ya pinter-pinternya inilah mereka berkompetisi lah. Untuk memberikan fitur-fitur yang lebih. Asal jangan salah pakai aja. Kalau bisa make secara untuk maksimalin ya nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau untuk nambah hancur, nah itu yang jangan sampai. Oke, ya ada yang mau tanya? Nanya yang ini kalau di apa ya, yang bawah itu chart yang bawah histogram yang money flow itu kan berarti uangnya ya. Kalau Ya. yang bawah itu volume murni, volume aja gitu ya. Ya, volume doang. Oke. Nah, terus yang KSI itu intinya pokoknya benar-benar istilahnya candle pattern-nya aja gitu ya. Maksudnya yang engulfing itu yang Bapak nilai paling bagus gitu ya. Betul. Kalau nggak salah saya ada 4 penilaian ke atas sama 4 penilaian ke bawah lah intinya. 4 penilaian paling tinggi ke atas sama 4 penilaian paling bawah ke bawah. Tapi candle semua tuh atau ada yang Harga lain-lain dan kayak candle. trend Harga line dan gitu-gitu. candle. Harga dan candle tanpa melihat volume. Benar-benar price movement aja sih, lebih ke price movement. Ya, kalau harga tuh maksudnya apa? Maksudnya Ya, kenaikannya atau apanya? kalau harga naik dengan candle yang bagus ya itu bobot paling bagus. Oke. Ya. Kalau harga turun dengan yang gede juga itu udah Sama, paling minus ya. pengurangannya juga gede, iya, Ya, pengurangannya juga oke. gede. Iya. Berarti sebetulnya ini juga kalau konsepnya setiap kita udah ketemu merah, kita di hijau pertama masuk itu juga sebetulnya valid ya. Teman ini ditambah dengan indikator di bawahnya lagi 3 gitu ya. Betul. Candle, volume, dan money flow. Sama ada ini kan, tambahan si Ichimoku-nya kan? Ini sama Ichimoku, ya. Ichimoku untuk tren ya. Oke. Iya. Kalau nggak kan kayak gini kan kejebak-kejebak juga nih. Iya. Karena masih di bawah candle, di bawah awan kan? Iya. Kalau misalnya kalau nggak salah tadi ada kalau nggak saya tangkap tuh ada 3 indikator ya. Kalau misalnya 2 oke, checklist gitu ya, tapi 1 enggak, kita bisa entry atau enggak? Saya tetap mendahulukan yang atas sih, Pak. Yang bawah itu sebenarnya tambahan aja. Tetap konsep saya adalah indikator itu sebagai konfirmasi tambahan, bukan yang utama yang kita lihat. Jadi tetap yang dilihat adalah yang atas. Kalau menurut saya kalau yang menurut saya di atas itu sudah oke secara Heiken IC dan secara Ichimoku, saya bisa abaikan yang bawah, Pak. Karena saya lebih prefer yang lihat yang atas. Karena apa yang terjadi pergerakan harga adalah yang atas. Indikator itu hanya sebagai konfirmasi tambahan. Jadi misalnya
biasa saya scalping masuk 50 juta, mungkin karena yang bawahnya nggak mendukung, ya udahlah masuk 5 juta aja lah, main santai. Gitu Pak, pertimbangannya. Kalau misalnya yang bawahnya tidak mendukung gitu untuk konfirmasi. Tapi kan karena saya lebih mempertimbangkan yang atas, ya tapi karena tidak didukung juga, ya udahlah nilainya saya nggak masuk gede. Cuma buat santai aja, iseng. Paling gitu Pak pertimbangannya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, yang lain? Kesimpulan Pak, urutannya Pak. Kesimpulan urutan. Pertama, dari screening. Dari screening kita buka chart, kita lihat kalau misalnya udah oke, maksudnya oke secara chartnya, tapi kan kita nggak langsung entry ya. Intinya itu, intinya kita benar-benar menunggu momentum kapan dia tunggu merah lagi second IC-nya dan berbalik hijau asalkan selama masih di atas awan Ichimoku. Baru kita bisa entry. Stop loss selalu cari low-nya yang ada di chart. Makanya kenapa di sini di chart yang ini pun juga saya ngebantuin pakai yang ini ya, swing low-nya nih. Kayak di sini kan sebenarnya kan dia udah moving ke sini nih sebagai stop loss-nya. Dan harus disiplin ngikutin trading plan. Dan jangan sampai dinginepin. Transaksinya harus selesai di hari yang sama. Karena tujuannya kita adalah scalping. Kalau bisa, kalau perlu, beda sekuritas. Jadi ada sekuritas khusus untuk swing, ada sekuritas khusus untuk scalping. Pertimbangan untuk konfirmasinya adalah 2 panel yang di bawah. Kalau misalnya lebih banyak buangan, ya kalau bisa jangan juga ya. Dan kalau misalnya ngelihat KSI movement-nya ini sudah makin ke extreme high, itu juga lebih baik di skip aja. Karena kecenderungannya dia akan ke bawah. Mirip seperti yang biasa dipakai untuk oversold, overbought. Dah, begitu doang. Kalau saya ngejelasin begini dari awal udah selesai ya. Cuma 15 menit ya. Karena yang menurut saya yang paling penting adalah pengertian Bapak Ibu dulu, apa itu Heiken IC, apa itu Ichimoku, dan yang lain-lainnya. Sehingga setiap reaction yang kita decide, yang ambil keputusan untuk buy sell-nya, itu kita semua ada reason-nya, semua udah jelas. Ketimbang saya ngejelasin cara ngentry buy sell di scalping tanpa Bapak Ibu pahamin. Itu yang akan berbahaya ke depan-depannya. Karena itu menjadi tanggung jawab saya juga ya untuk menjelaskan semuanya. Kalau udah kayak begini kan Bapak Ibu udah paham gitu kenapa harus jual, kenapa harus entry, kenapa harus di hold, karena belum kena sesuai trading plan-nya. Semua sudah jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Coach, kalau Ichimoku itu kalau misalnya kita bandingin sama moving average, sebetulnya berarti penggunaannya sama ya, dia kayak untuk maksudnya ngukur kalau di moving average itu ada golden cross, itu artinya mulai harga di atas moving average. Ini Benar. dia Tapi cuma hitungannya lagi-lagi aja gitu ya. Ya, lagi-lagi perhitungan di cloud ini menurut saya lebih kompleks daripada moving average biasa. Lebih bagus ini berarti. Kalau Menurut misalnya saya ini dipakai iya. buat yang daily bisa juga. Iya bisa dong, bisa. Bahkan Daily sama H1 bisa ya. bisa. Bahkan beberapa kali yang saya temuin di forex ya sebenarnya ya, Ichimoku itu bereaksi juga loh. Cuma saya tetap ngelihatnya yang utamanya adalah si price action-nya. Padahal kalau saya perhatiin sampai sekarang pun ada beberapa pairing yang benar-benar kayak nurut banget gitu sama si cloud-nya. Jadi ya menurut saya sih lebih oke si Ichimoku sih. Oke. Saya rasa cukup ya. Masih ada yang mau tanya? Ini ada panduan atau manual PDF-nya? Untuk PDF-nya saya nggak bikin Pak. Makanya ini kenapa saya record ya Pak, nanti saya upload lagi di YouTube, jadi bisa diakses lagi ya untuk recording yang hari ini mengenai penjelasan scalping. Oke, makasih.
Sip. Oke. Saya rasa cukup, Bapak Ibu. Kalau misalnya ada informasi-informasi yang baru, misalnya seperti apa broker yang ada support trading view yang oke banget, nah itu bolehlah info-info ya. Jadi saya juga akan jelasin juga ke teman-teman yang lainnya. Karena sepemahaman saya sih sampai sekarang saya belum menemukan yang benar-benar bagus banget ya. Masing-masing ada plus minusnya. Saya tetap masih menunggu yang dari Samuel sih, saya penasaran. Apakah fitur yang dari Samuel Securities itu bisa lebih baik daripada MNC ataupun Philips ataupun Stockbit ataupun Ajaib. Nanti kalaupun misalnya saya udah coba pakai sendiri, nanti saya juga share ke Bapak Ibu semua. Oke, thank you semua yang sudah pada hadir Bapak Ibu. Thank you, Lek. Sip, semoga besok lancar ya. Ya, amin. Thank you. Sip, yo, thank you semua. Selamat malam. Selamat malam.